Atau enggak gini. Atau enggak 2 kali. Yang TV dulu baru yang non TV gimana? Hah? Pak, nggak usah Pak. Aja Pak. Gini aja Pak. Yuk Pak. Oke. Teman-teman. Enggak, orang suara gue lagi sakit loh. Ya. Hah? Ayo Pak Erik, silakan. Sedikit aja gambaran Anda tentang untuk Kepemudaan di Indonesia kemarin dengan inspirasi dari pemuda, target Pak Erik untuk melayani kepemudaan ke depan dan visi misi terkait olahraga juga target jangka pendek dan jangka panjang Pak Erik. Ya. Kalau masalah target jangka pendek panjang baru sertijab, belum rapim, jadi baru mau rapim. Yang pasti Pak Dito tadi berpesan kan, satu mengenai SEA Games, mengenai ada kejuaraan senam, lalu juga MotoGP yang akan berlangsung. Kalau di kepemudaan tadi Pak Dito udah sampaikan bagaimana juga sekarang peran daripada kementerian itu lebih koordinatif. Saya juga tadi memang ini menjadi bagian kita juga mensinergikan dengan kementerian lain. Tadi saya sampaikan Dikti, Sosial, Ekraf dan lain-lain. Jadi ya sementara itu sih, karena terus terang habis ini baru mau rapim gitu loh, gitu. Oke, nggak usah tanya jawab deh, susah, percuma nggak kedengeran. Oke, jadi untuk rekan-rekan media dan tentu para tim Kemenpora yang hadir, saya mengucapkan dengan tulus hasil kerja nyata dari Pak Dito selama ini yang tidak lain juga punya hubungan yang sangat erat dengan saya tentu di olahraga, tapi juga secara keluarga juga sangat dekat. Jadi, dan tadi Pak Dito berpesan kepada saya ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam dan MotoGP. Nah, itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Sepakat dengan pidato saya tadi dan instruksi dari Bapak Presiden bagaimana kita dalam menggulirkan program itu harus efisien dan efektif. Artinya ya kita akan coba bersinergi dengan kebanyakan kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Tinggi dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa saya baru bisa jawab sampai saat ini seperti itu, karena habis ini rencananya rapim. Jadi saya juga masih saya baru dihubungin Pak Setkap itu hari kemarin pagi. Jadi saya juga ya terus terang tidak siap apa-apa. Lalu setelah dilantik dipanggil Bapak Presiden, saya sudah sampaikan berulang-ulang penugasannya seperti apa. Dan pagi ini juga tadi Mensesnek menambahkan penugasan lagi yang mungkin saya belum bisa sampaikan karena ini menjadi bagian rapim dulu gitu. Jadi mohon waktunya gitu, mohon waktunya. Tapi saya apresiasi dengan kinerja Pak Dito, tidak hanya sebagai tentu pribadi, tetapi sebagai anak buahnya di unit organisasi olahraga lainnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Pak, ada yang olahraga selain sepak bola, Pak, mengingat kan tadi disebut juga oleh Pak Dito jangan sepak bola doang begitu, olahraga lain kalau dari Pak Erik Ya, bagaimana Pak? gini, kalau saya alhamdulillah pernah di bawah, di tengah, naik, turun gitu. Kan saya pernah ketua Perbasi, saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Oh, semua itu. Jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya, kita pernah punya Asian Games yang sangat sukses. Kebetulan hari ini masih dipercaya sama FIFA. Ya, jadi ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya, karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya sama Wamen ini pernah berjuang mati-matian, ya. Jadi saya tadi sampaikan, saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Jadi bukan target saya, target sama-sama. Bahkan saya tadi minta seluruh
Menpora yang hari ini hadir, kita akan ajak malam sama Pak Dito untuk bedah roadmap masing-masing Pak Menpora sebelumnya seperti apa. Jangan setiap ganti Menpora ganti roadmap gitu. Lebih baik kita bersepakat bikin roadmap bersama Indonesia tahun 2045 seperti apa. Nah, turunannya seperti apa. Jadi supaya jangan ada kebingungan pada perpindahan daripada kementerian gitu loh. Pak, hari status Bapak sebagai Ketua PSSI bagaimana Pak? Kan udah dijawab sama FIFA nanti. Ya, nanti dijawab sama FIFA. Pak, hari ini kan ada agenda pertemuan sama beberapa cabur, Pak. Apakah salah satunya untuk membahas nanti? Saya belum tahu jadwal, saya baru kemarin diumumin. Tapi yang pasti karena kemarin Pak Dito juga nitipin saya harus ngecek Cibubur. Saya akan ke Cibubur Pak Dito besok untuk memastikan ini program kerja Pak Dito yang sudah berjalan, ya kita harus bisa pastikan lebih baik lagi gitu. Pak Erik, kalau misalnya FIFA bersikap menentukan Pak Erik sebagai ketua PSSI, Pak, kan orang banyak anggapan takutnya ada konflik kepentingan dan segala macam kekhawatiran itu, gimana Pak Erik menjawab hal itu? Saya pernah di NOC dulu, apakah saya waktu itu memimpin pernah ada perjudis di antara cabur? Enggak. Pasti semua Menpora, Pak Wamen juga sama, pasti target oriented. Dan tadi di pidato saya bilang kita waktunya introspeksi diri, konsolidasi, bukan cari perbedaan dan salah-salahan. Karena tugas yang diemban sangat berat gitu. Jadi nggak masalah Pak? Nggak tahu, saya cuma tadi malam ada statement resmi dari Presiden Gianni. Jam berapa tadi malam saya diinfo, jam 1 atau jam 2? Apakah itu jadi sinyal persetujuan? Saya nggak tahu. Saya nggak mau terlalu dini. Karena masing-masing International Federation itu ada policy-nya. Jadi saya nggak mau, dan mesti teman-teman ingat bahwa kita punya wilayah teritorial kementerian, tapi International Federation punya wilayah teritorial. Nah, cuman yang penting bagaimana internasional harus ngerti Indonesia, Indonesia juga harus ngerti internasional. Itu yang selama ini kita berhasil selaraskan. Pak, kalau dari zaman Pak Zainuddin kan kembali tuh Pak, dari Menpora mundur karena jadi wakil umum PSSI. Ini sekarang posisinya Pak Erik kembali ya Pak. Jadi gimana tuh Pak Erik? Ya, tadi kan saya bilang bahwa hidup itu ya begitu. Saya juga nggak pernah terpikir jadi ketua NOC. Ya, saya nggak pernah kepikir juga jadi ketua sepak bola, apalagi jadi Menpora hari ini. Ketika saya diminta waktu itu setelah peristiwa Kanjuruhan, ya kesepakatan pemerintah dan FIFA, waktu itu saya juga masih Menteri BUMN. Jadi saya nggak bisa komen sesuatu yang teman-teman pikirkan itu berbeda. Tapi kita harus sepakat dengan black and white-nya. Kalau kita selalu mengembangkan persepsi yang berbeda, sama apa yang disampaikan Pak Dito ke saya, mungkin saya bilang oh persepsi saya berbeda Pak Dito. Tetapi kan Pak Dito bilang, Pak ini ada SEA Games, ada ini, ya harus kita samakan gitu. Jadi jangan terus ya Pak. Saya nggak bisa bilang gitu, nanti tergantung suratnya gitu. Pak, selain olahraga kan ada pemuda tuh Pak. Bagaimana Bapak bisa melanjutkan pemudaan? Karena background sendiri Bapak lebih ke olahraga. Ya, saya harus banyak belajar dengan semua menteri terdahulu. Ya, saya kalau dibilang pemuda, dibilang katam enggak, tapi saya juga pernah muda Kak. Pak, antisipasi Pak untuk pencegahan atlet yang mengikuti event yang biaya sendiri seperti apa Pak? Saya baru merhatiin, saya jadi nggak bisa jawab. Polisinya apa di kementerian ini kan saya belum lihat. Ya. Artinya Pak, organisasi kepemudaan akan Bapak ajak bersama terkait roadmap ke depan. Tidak hanya kepemudaan, pesan Bapak Presiden tadi saya sampaikan, olahraganya harus bersatu sebagai duta bangsa, ya, yang mencerminkan kedikdayaan. Itu kedikdayaan itu dalam artinya bukan berarti menang terus, tapi orang ketika kita tanding udah serem gitu. Oh ini bener, bukan hanya main gitu. Nah pemuda juga sama. Presiden bilang, ayo Pak Menteri, bagaimana kita ciptakan lagi kepemudaan kita yang tentu di era global ini bisa capable. Makanya saya bilang tadi di pidato saya, ayo kita bangun lagi pemuda yang cinta atau berani punya mimpi, berani maju, berani cinta kepada negerinya. Nah konteks itu lebar, makanya nanti harus diturunkan dengan detail program yang saya akan rajut
di tempat Pak Dito dan atau sebelumnya, karena biar kita juga mengayomi seluruh tadi para senior yang hadir, karena beliau juga senior-senior itu cukup pakar. Ya pasti beliau itu kepilih jadi Menpora bukan karena asal kepilih gitu. Ya, jadi ini yang kita coba gitu. Bagaimana konsen Pak Erik soal atlet disabilitas? Porsi apa Ya, nggak usah pernah dipertanyakan. Itu waktu Asian Games kita bangun fasilitas disabilitas, ya kita kasih fasilitasnya semua. Jadi kita bahkan tadi saya koreksi, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, pemudinya kurang. Jadi kayaknya mesti bikin divisi pemudi. Pak izin Pak, selama ini internal organisasi olahraga gimana Pak? Yang kadernya Pak? Ya sama itu. Ya tadi kan pesannya harus bersatu. Jadi kita harus samakan. Kalau masing-masing mau sendiri-sendiri ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Termasuk salah satunya memecahkan satu masalah Pak yang dualisme itu Pak di antara cabur. Apakah itu bagian dari Ya pesan itu Pak yang Presiden? kita harus konsolidasi juga semua. Soalnya nggak kelar-kelar Pak. Iya. Orang liga jadi 2 aja di suspend dulu ya kan? Iya, apalagi liganya 4 gitu. Kalau udah ada gambaran dulu Pak buat SEA Games kan kayaknya tandaan pertama tuh. Baru rapim nanti. Gambaran Pak Eriknya. Kalau Tadi saya Pak Erik baru nanya di acara. baru saya tanya Beliau Pak. nggak bisa jawab. Iya, saya baru dihubungin Pak Setkap baru kemarin gitu. Jadi saya masih blank gitu. Nah kalau itu bisa jawab. Walaupun saya bukan orang yang tidak kenal olahraga, tapi kan programnya Pak Dito harus saya protek. Jadi Gitu. pertanyaan juga Pak, pelatih timnas game nanti siapa Pak? Ya sama, nanti itu bagian kita bicara. Ini media orang bilang abis ini rapi, nanti kalau udah rapi minggu depan kita paparkan gitu, baru ada itu ya, benar Pak Wamen, ya nggak? Atau Pak Wamen yang jawab? Mas Dito Pak. Ya. Dari Wadah udah tahu belum Pak? Ada surat teguran dari Wadah anti doping Indonesia. Nanti saya follow up, pasti follow up. Wadah kayaknya dari zaman Asian Games juga kena terus kita ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi nanti kita coba konsolidasikan. Ya itu yang kita akan pastikan. Kalau ada konflik ya mungkin tidak bisa terima anggaran. Ya iya dong. Jadi perspektif Pak Erik soal konflik interest itu gimana? Ya nanti kita lihat. Pak Erik punya concern bahwa saya harus mundur nih dari ketua PSSI. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya FIFA merekomendasikan mundur,